Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kembali saya Fitriana Dewi hadir dalam Kabar Dompet Duafa. Beberapa waktu lalu, Koalisi Masyarakat Zakat atau KOMAS yang terdiri dari berbagai lembaga zakat baik tingkat nasional, daerah maupun AMIL tradisional mengajukan uji material undang-undang ke Mahkamah Agung. Niat saya ikhlas hanya untuk ibadah, membantu warga di sekitar masjid yang ingin menunaikan kewajibannya, membayar zakat, infak, dan sedekah, ungkap Ali Yasin dengan suara datar. Pernyataan itu ia kemukakan di hadapan 9 hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD. Yasin menjadi salah satu dari 3 saksi yang dihadirkan dalam sidang ketiga uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Mahkamah Konstitusi Selasa 9 Oktober. Yasin adalah potret amil tradisional yang selama ini menerima dan mengelola amanah masyarakat berupa zakat, infak, maupun sedekah melalui masjid. 2 tahun sudah ia bersama rekan-rekannya menjadi takmir masjid di salah satu perumahan di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Percayaan masyarakat di sekitar masjid yang ia kelola cukup besar, sedikitnya 83 juta rupiah ia kumpulkan dari zakat yang dibayarkan warga sekitar pada Ramadan tahun ini. Belum lagi infak atau sedekah. Namun sepertinya Yasin tidak bisa lagi dengan mudahnya menerima amanah dari warga yang ingin membayar zakat melalui masjid yang ia urus. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas melarang setiap orang bertindak selaku amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat wewenang. Ancamannya pun cukup serius bagi pelanggarnya, pidana kurungan 1 tahun atau denda 50 juta rupiah. Berapa ribu masjid di Indonesia ini yang akan dibuat tidak berfungsi sebagai tempat pelayanan umat, ucap Yasin seusai sidang. Saya merasa sangat sulit jika harus memenuhi persyaratan-persyaratan struktural dan prosedural dalam hal ini. Saya melihat sesungguhnya niat ya, undang-undang ini sesungguhnya baik ya, baik. Jadi bahwa dan dilihat dari konteks kepentingan Islam juga baik. Misalnya bahwa ada Basnas itu sesungguhnya menurut saya baik-baik saja gitu. Apalagi kemudian keanggotaannya 8 orang dari 11 itu adalah dari masyarakat sendiri gitu. Dan undang-undang ini kan juga misalnya meletakkan bahwa las yang ada itu harus punya dapat izin, harus seperti yang juga saya tekankan perlu ada akuntabilitas, kredibilitas administrasi dan etiknya gitu. Jadi karena ya lagi-lagi dana ZIS ini ke depan itu sangat besar. Jadi oleh karena itu harus memang dipastikan bahwa lembaga-lembaga amil zakat itu betul-betul bertanggung jawab. Geliat perzakatan nasional patut diakui tumbuh signifikan pada era 1990-an. Sejarah mencatat kesadaran terhadap potensi zakat dan kedermawanan atau filantropi masyarakat Indonesia terus meningkat. Semangat positif tersebut kian lengkap dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lahirnya UU PZ 1999 memberikan partisipasi publik seluas-luasnya dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat. Hal tersebut berdampak positif dengan munculnya berbagai OPZ, baik mengatasnamakan lembaga amil zakat maupun bentuk organisasi lainnya. Pertumbuhan dana zakat di Indonesia memang fenomenal. Dana zakat yang terkumpul dari berbagai OPZ tiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan signifikan. Potensi zakat di Indonesia ditaksir sangat besar. Riset yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor pada Mei 2011 menyatakan potensi zakat rumah tangga nasional tahun 2011 dapat mencapai 91 triliun rupiah. Bahkan potensi zakat di Indonesia menurut riset terbaru sebesar 217 triliun rupiah per tahun atau 34% dari produk domestik bruto. Ya, kami tadi menyimak dan mendengarkan keterangan ahli Profesor Azimadi Azra dari UIN dan kami melihat memang beliau sangat capable, mereka sangat punya kapasitas berbicara masalah filantropi Islam karena memang background pendidikannya memang sejarah masyarakat Muslim dan juga pengalaman yang cukup panjang di lembaga pendidikan sekaligus di birokrasi. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Azra kami lihat itu sangat cocok ya, dan mendukung permohonan para pemohon yaitu dalam KOMAS Koalisi Masyarakat Zakat yang kita ingin bertanyakan pasal 5, 6, 7, 17, 18, 19 dan 38 pasal dari Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena tadi Prof. Azra bicara masalah bahwa zakat itu memang sepatutnya diatur namun tidak membatasi. Itu yang saya garis bawahi, diatur namun tidak membatasi.
Dan jangan sampai mematikan masyarakat sipil. Jangan sampai mematikan masyarakat sipil, diatur, tapi jangan membatasi. Jangan mematikan masyarakat sipil, karena zakat itu dikelola di Indonesia jauh sebelum negara Indonesia ada. Memotret masa depan zakat tidak sesederhana memotret masalah lain, karena mempertemukan diri dengan akhirat. Yasin mengibaratkan hal ini seperti orang sholat, harus lapor kepada pemerintah. Oleh karena itu, peninjauan ulang undang-undang tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Undang-undang ini sepatutnya ditinjau ulang, kalau dalam spektrum mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menegasikan, menghilangkan amil-amil tradisional. Demikian kabar Dompet Duafa kali ini, sampai bertemu di kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.